Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La rizqa lana illa ma razaqtana. La hukma lana illa ma hakamta alaina. Innaka antallah al-aziz al-hakim. Amma ba'du. Kita awali dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu mengagungkan, memuliakan, serta mensyukuri semua nikmat Allah yang terkandung di dalam kalimat thayyibah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk Al-Quran, perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah. Maka kita insya Allah dengan demikian digolongkan sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah yang kelak selalu mendapatkan kemuliaan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian tafsir pada kali ini membahas tentang tafsir untuk mengingatkan sejauh mana rasa syukur kita sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena kata syukur adalah istilah Al-Quran. Kata syukur itu bahasanya Al-Quran. Meskipun sekarang sudah menjadi bahasa kita, bahasa manusia, namun asal-usulnya kata asyukru yang kita artikan syukur berasal dari Al-Quran. Maka sangat tepat kita menyesuaikan, mengukur diri kita. Sudahkah syukur kita sesuai dengan Al-Quran? Dan tujuan Al-Quran adalah menjadi alat ukur, menjadi parameter, menjadi cermin. Sudahkah tuntunannya sesuai dan kita jalankan sebaik-baiknya? Maka pertanyaan ini kita akan jawab insya Allah. Sudahkah syukur kita sesuai dengan Al-Quran? Yang pertama adalah bahwa syukur di dalam Al-Quran tersebut di 43 ayat. Baik itu penyebutannya maupun tentang pembahasannya. Maka saat kita ingin menjadi pribadi yang bersyukur sesuai dengan Al-Quran, maka kita perlu mentadaburi, perlu untuk memaknai, menghayati 43 ayat yang menyebut dan berbicara tentang syukur. Ayat pertama adalah perintah. Perintah pertama agar kita bersyukur. Termaktub di surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruh. Perintahnya diawali dengan ingatlah kalian kepada Allah. Fadhkuruni. Maka balasannya azkurkum. Langsung Allah sebut, aku akan mengingat kalian. Mengingat Allah, fadhkuruni, bisa maknanya mengingat Allah, mengingat keagungan, kebesarannya, sifat-sifatnya, atau mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena di berbagai ayat Al-Quran, Allah perintahkannya bukan mengingat Allah, tapi mengingat nikmat Allah. Misalnya, ya Bani Israil azkuru
ni'matiyallati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian. Sehingga Al-Baqarah 152, perintah mengingat Allah adalah di dalamnya perintah mengingat nikmat-nikmat Allah. Saat ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita mengingatnya. Juga mengingat kebaikan yang diberikan kepada kita. Seorang anak mengingat orang tuanya, sekaligus mengingat kebaikan-kebaikan jasa orang tua yang amat sangat mulia. Demikianlah kita mengingat Allah. Mengingat Allah dengan keagungannya, dengan asma'nya, dengan sifatnya. Juga mengingat nikmat-nikmat, karunia, anugerah yang diberikan kepada kita semuanya. Kalau makna mengingat Allah adalah mengingat nikmatnya, maka berarti perintah kedua adalah mensyukurinya, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Atau makna yang lain, karena ada dua perintah mengingat dan mensyukuri, maka saat manusia ingin menjadi pribadi yang bersyukur, mau tidak mau dia harus banyak mengingat Allah, mengingat nikmatnya, mengingat kebaikannya, mengingat kemurahannya, dan mengingat semua keagungan-keagungan Allah. Ayat terakhir yang berbicara tentang syukur dalam Al-Quran adalah justru mengingatkan kita syukur sejak awal kita dilahirkan oleh orang tua kita, sejak kita dicipta oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkuru. Diingatkan oleh Allah ada nikmat yang Allah anugerahkan sejak kelahiran. Ada nikmat pendengaran, penglihatan, dan nikmat hati. Alasannya karena manusia seringkali mengingat nikmat itu pada sisi lahiriah yang nampak. Mengingat nikmat itu lebih banyak pada harta, pada rizki, pada karunia. Lupa dengan nikmat di awal kita. Padahal pendengaran nikmat yang sangat luar biasa, penglihatan pun nikmat yang sangat agung, hati yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, itulah keagungan kita. Dengan ketiganya, kita mendapatkan berbagai macam nikmat. Tanpa penglihatan, berkurang rasa nikmat kita. Tanpa pendengaran pun, berkurang rasa nikmat kita. Apalagi tanpa hati sanubari, kita tidak mungkin mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itulah perintah pertama, bersyukur, ada di surat Al-Baqarah 152, dan ayat terakhir yang mengingatkan syukur sejak di awal kelahiran. Maka kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sejak kita dicipta. Setiap saat kita melihat, mendengar, kita merasa, kita mengingat, kita merenung, kita menghayati. Itulah anugerah yang sangat agung, bahkan sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur itu adalah sifat yang sangat agung. Al-Quran menyebut 5 syukur, dalam arti 5 pembahasan syukur, untuk dijadikan sebagai cermin apakah syukur kita sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum. Tentu 5 hal ini bisa berkembang. 5 jenis kesyukuran ini bisa kita perluas. Namun minimal 5 kesyukuran inilah yang menjadi alat ukur kita.
Apakah syukur kita sudah sesuai dengan Al-Quran atau syukur kita belum sesuai dengan Al-Quran? Syukur perspektif Al-Quran, kita awali dari pembahasan makna dari syukur itu sendiri, secara bahasa maupun secara istilah. Ternyata makna syukur secara bahasa adalah asyukru bimakna al-madhu, yaitu pujian atas kebaikan atau nikmat yang diterima. Orang yang sungguh-sungguh bersyukur, dia banyak memuji yang memberikan nikmat tersebut. Karenanya al-kalimat at-thayyibah paling disukai, dicintai oleh Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa ungkapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, mudah untuk diucapkan, tapi berat dalam timbangan karena mengandung pujian atas kebaikan, atas semua anugerah Allah yang diterima oleh manusia. Orang yang bersyukur, dia akan memuji Allah dengan ungkapan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Karenanya saat kita mendapatkan kenikmatan, kita awali dengan memuji Allah, Alhamdulillah. Pujian Alhamdu memang hanya layak untuk Allah. Sehingga ungkapannya Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Betapapun kita memuji manusia, maka kita memuji sewajarnya. Tapi memuji Allah seagung-agungnya. Memuji Allah setinggi-tingginya. Karena Allah zat yang maha agung, yang maha tinggi. Sehingga kita memaknai syukur adalah dengan kita memperbanyak pujian kepada Allah. Memuji Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Secara istilah, memuji Allah berarti adalah mencintai nikmatnya dan memanfaatkannya. Atau bisa dikatakan seorang yang bersyukur itu berarti dia memuji nikmat tersebut, mencintai nikmat tersebut, serta memanfaatkannya. Saat dianugerahi oleh Allah harta, maka dia memuji harta tersebut. Mencintai, tetapi memanfaatkannya untuk ketaatan. Anugerah ilmu yang kita dapatkan dari Allah, kita puji ilmu tersebut, bahwa ilmu itu baik, bahwa ilmu itu bagus. Kita mencintai ilmu, kemudian kita memanfaatkannya untuk ketaatan. Allah anugerahkan keluarga, maka kita layak memuji anugerah keluarga tersebut, mencintai keluarga, dan memanfaatkannya untuk ketaatan. Atau mengajak semuanya semakin taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah melakukan syukur tingkat pertama secara pemaknaan, baik secara bahasa maupun istilah. Dengan demikian berarti kita sudah memenuhi unsur pertama dari 5 syukur menurut ayat-ayat Al-Quran. Syukur yang kedua adalah tentang inti dari syukur itu sendiri. Allah sebut di surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan. Yang kita istilahkan sekarang dengan tahadduts bin ni'mah. Menceritakan nikmat itu tahadduts bin ni'mah. Berarti terkandung di dalamnya ada nawaitu seseorang. Ada motivasinya menceritakan nikmat.
ada tujuannya dan tidak terkandung di dalamnya ar-riya. Kalau masih ada unsur riya, berarti syukurnya belum sesuai dengan yang Allah perintahkan, fahadits, tahadus bin ni'mah. Seorang yang tahadus bin ni'mah, ia memuji Allah, mengagungkan Allah, memanfaatkan nikmat itu untuk kebaikan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mengajak orang yang lain mendapatkan kebaikan yang sama dari kebaikan yang kita dapatkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan tahadus bin ni'mah adalah kalau nikmatnya bersifat non-materi. Misal, seorang yang sudah menyelesaikan hafalan Quran. Tahadus bin ni'mahnya, ia bercerita bagaimana penat, letih, lelah, kesungguhannya menghafal Quran. Sampai Allah berkehendak dia menyelesaikannya. Tahadus bin ni'mah, yang lain ingin mengikuti jejak kebaikannya. Ada seseorang yang menempuh pendidikan tinggi. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana suka, duka, bagaimana tidak tidur, bagaimana fokus, bagaimana kepenatan dan keletihannya. Yang lain tertarik dan termotivasi untuk menempuh hal yang sama. Karena tidak mungkin menempuh sesuatu tanpa kepenatan. Menjada wajada. Kalau sungguh-sungguh ia mendapatkan. Seorang yang menunaikan ibadah umroh, dia bercerita tentang nikmatnya, agungnya, dan penat letihnya ia beribadah. Tapi ia bercerita, mengajak, memotivasi yang lain untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang sama. Namun boleh jadi tahadus bin nikmahnya tentang nikmat-nikmat yang bersifat materi. Hanya saja tadi bagaimana hatinya, bagaimana motivasinya, bagaimana tujuannya. Bukan dalam rangka melakukan sikap menonjolkan kemewahan dan menonjolkan kenikmatan yang luar biasa yang mengakibatkan orang lain iri, orang lain dengki, orang lain ingin nikmat itu hilang daripadanya. Dua hal yang berbeda, tapi perbedaannya sangat tipis. Yang satu bercerita, memotivasi, tapi yang lain bercerita malah menjadikan orang lain iri. Kalau menjadikan orang lain iri, berarti bukan yang dimaksud dari tahadus bin ni'mah. Lebih lengkap dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis At-Tirmidzi. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Allah itu senang bila melihat tanda nikmatnya yang Allah berikan kepada hambanya. Berarti tahadus bin nikmah itu adalah ingin memperlihatkan bekas nikmatnya, tanda nikmatnya. Dengan hartanya ia berinfak bersedekah. Dengan hartanya ia berhaji. Dengan keluarganya ia semakin khusyuk, semakin tenang. Tandanya nampak. Dan orang melihat tanda-tanda kebaikannya. Tentu bekas atau tanda ini bukan tanda dosanya. Karena bisa jadi yang nampak adalah tanda dosanya. Karena kaya jadi foya-foya, tanda dosanya. Karena kaya berarti mengabaikan halal dan haram. Berarti bekas nikmatnya bukan bekas kebaikan. Tandanya bukan tanda kebaikan. Yang diminta oleh hadis ini adalah tandanya tanda kebaikan. Dianugerahi oleh Allah ilmu, tandanya dia semakin soleh, dia semakin baik. Dia menyampaikan ilmu, dia mengamalkan ilmu, dia senang dengan ilmu, cinta dengan ilmu, mengajak orang lain untuk mendapatkan ilmu, bersama-sama bermajelis ilmu. Itulah inti dari syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah
menyebut syukur dalam bentuk syarat dan balasan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan untuk kalian. Syaratnya adalah bersyukur, balasannya adalah tambahan. Memang Allah tidak menyebut apa yang ditambah. Karena Allah hanya menyebut la azidannakum, aku pasti akan tambahkan. Apa yang ditambah tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi bahan perenungan dan tadabbur para ulama. Apa yang Allah akan tambah? Karena ini adalah syarat dan balasan. Persyaratan itu berbanding lurus dengan jawaban atau balasannya. Yang memenuhi syarat ini akan mendapat ini. Yang tidak memenuhi tidak akan mendapatkan. Yang bersyukur mendapatkan tambahan. Diungkapkanlah oleh para ulama apa tambahannya. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa yang ditambah adalah nikmat tersebut dalam bentuk kuantitas atau mungkin dipelbagaikan jenisnya. Tadinya hanya satu jenis menjadi 2 jenis, 3 jenis, 4 jenis, dan seterusnya. Tadinya hanya sekian, diperbanyak, ditambah, diperbanyak secara kuantitasnya. Namun jika tidak, maka berarti Allah memilih yang kedua untuk kita. Tambahannya keberkahan, kemanfaatan, ketenangan, kekhusyuan. Karena manusia membutuhkan itu. Jumlahnya tidak bertambah, jenisnya yang itu saja, tapi berkahnya bertambah, manfaatnya bertambah. Atau yang pasti adalah yang ketiga, bahwa Allah pasti tambah pahala dan keutamaannya. Bisa jadi seorang tidak ditambah jumlahnya, tidak ditambah jenisnya. Misalnya harta, ia mendapatkan harta, dan harta itu kuantitasnya tetap, jenisnya pun tetap. Keberkahannya yang Allah tambah, pahala dan keutamaannya Allah tambah. Dan karena yang berjanji adalah Allah, kita tidak bisa memaksakan. Kita serahkan sama Allah. Tapi Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka perlu memahami dengan seksama. Bisa jadi saat tidak ditambah kuantitasnya dan jenisnya, Allah menambah berkahnya. Allah menambah pahalanya. Allah menambah keutamaan. Sehingga kita selalu berusaha untuk mengukur diri kita, apakah syukur kita sudah sesuai dengan Al-Quran. Inilah 3 hal yang menjadi alat ukur, menjadi parameter, menjadi cermin untuk kita melihat diri kita, sudahkah syukur kita sesuai dengan Al-Quran. Masih ada 2 pembahasan syukur yang dikaitkan dengan kesesuaian syukur kita dengan Al-Quran. Kita bahas setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu, sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas 5 syukur dalam Al-Quran untuk menjadi parameter bahan evaluasi kita, bahan muhasabah kita, apakah syukur kita sesuai dengan Al-Quran. Setelah kita bahas tentang maknanya, kemudian inti syukur, dan ada persyaratan untuk mendapatkan balasan syukur,
kita diingatkan oleh Allah dengan yang keempat dan kelima. Yang keempat adalah doa dari syukur yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan awalnya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam di surat An-Naml ayat 19, dan secara umum inilah doa kita semuanya. Artinya kalau orang bersyukur maka memperbanyak doa kesyukuran kepada Allah. Kalau orang bersyukur diam saja berarti belum sesuai. Orang bersyukur tidak berdoa berarti belum sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Bahkan An-Naml 19 ini doa dari seorang hamba yang tingkat nikmatnya di atas rata-rata. Kemewahan, keagungan, kekayaannya tidak ada yang dapat menandingi manusia yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka doa syukur beliau, doa yang paling sesuai. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan itu kepada Nabi Sulaiman untuk menjadi doa syukur kita semuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, kuatkan aku. Tolonglah aku. Anugerahkanlah ilham kepadaku untuk terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan sebagai bentuk syukur nikmat-Ku, ya Allah, aku ingin selalu mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Sebagai wujud dari syukurku, ya Allah, masukkanlah hamba dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh yang sebelumnya. Nabi Sulaiman, hamba Allah yang soleh. Para nabi, ibadullahu sholihin. Para sahabat demikian, para tabi'in. Maka kita ingin menjadi seperti mereka, dimasukkan ke dalam golongan mereka. Allah abadikan di dalam Al-Quran doa kita untuk lebih bersyukur, untuk bertambah bersyukur. Pada hakikatnya, syukur itu karunia Allah. Manusia bersyukur itu karena Allah memampukan dia bersyukur. Karena banyak yang tidak bersyukur. Bahkan banyak yang kufur nikmat. Banyak yang tidak ingat Allah bahwa semua yang ada dari Allah. Sehingga doa syukur adalah menjadi doa yang niscaya. Yang harus dipanjatkan oleh siapapun sebagai tanda syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya dari Allah, kemampuan bersyukurnya juga pertolongan Allah. Nabi juga pernah berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah. Bahkan pesannya adalah pesan setelah sholat. Biasanya pesan setelah sholat itu pesan yang sangat penting. Setelah sholat, Nabi memanggil Mu'adz. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz sahabatku. La tansa dubura kulli sholat. Jangan lupa setelah sholat. Pesannya pesan bacaan yang agung setelah sholat. Dan itu pesan Rasul kepada sahabat Mu'adz. Dan pesannya adalah pesan kesyukuran. Pesan itu menjadi doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak mengingatmu, untuk banyak mensyukurimu, dan beribadah sebaik-baiknya. Secara redaksional, antara An-Naml 19 dengan hadis Abu Dawud dan An-Nasai ini banyak kemiripan. Bersyukur adalah karunia Allah dan pertolongan Allah. Bersyukur itu berarti mengingat Allah. Bersyukur berarti beribadah dengan sebaik-baiknya, beramal soleh yang diridhai oleh Allah. Bersyukur berarti dia yakin dan dia berharap termasuk golongan solihin. Semakin soleh, semakin bersyukur dia. Tapi kalau tidak semakin soleh, belum masuk kategori syukur sesuai dengan Al-Quran.
Nikmat Allah itu ada yang membuat manusia lupa, tidak bersyukur, dan tidak soleh. Tapi ada hamba Allah yang dianugerahi oleh Allah nikmat yang luar biasa, dia bersyukur dan bertambah soleh. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anugerah Allah amat sangat besar dalam bentuk kenikmatannya. Tapi syukurnya amat sangat tinggi karena beliau adalah orang yang sangat soleh. Berbeda dengan Qarun, nikmat Allah besar, tapi dia tidak bersyukur, lupa bersyukur, bahkan semakin sombong dan semakin tidak soleh. Disitulah konteks kesyukuran dalam bentuk doa layak selalu kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga syukur kita dan sekaligus menambah semua keutamaan di dalam kita bersyukur kehadirat Allah. Yang terakhir, untuk sifat yang agung ini yang bernama syukur, ada sujudnya yang dicontohkan oleh Nabi, yang kita sebut sujud syukur. Kalau sifat itu utama, maka ada doanya dan ada sujudnya. Syukur ada doa dan ada sujudnya. Taubat ada doa dan ada sujudnya. Baca Quran ada doa dan ada sujudnya, sujud tilawah. Sholat jika lupa maka ada sujudnya, sujud sahwi. Rasulullah mencontohkan dan beliau adalah pribadi yang pasti paling bersyukur. Jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau langsung sujud sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah. Kharra sajidan syakiran lillah. Ini contoh yang konkret, teladan yang lengkap dari Nabi, bahwa kita ingin mencerminkan diri kita dengan syukur yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan Nabi melakukan itu pasti adalah wahyu dari Allah. Karena tidak ada yang dilakukan oleh Nabi, tidak ada yang disampaikan oleh Nabi kecuali wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Nabi juga mengingatkan agar menjadi pribadi yang paling bersyukur adalah wa kun qani'an. Jadilah kamu orang yang paling qanaah, takun ashkaron nas, maka kamu menjadi hamba yang paling bersyukur. Nilai syukur di hadis Ibnu Majah ini berarti orang yang qanaah itu orang yang bersyukur. Semakin qanaah semakin bersyukur. Karena lawan dengan qanaah itu, lawan qanaah adalah halobah. Lawan qanaah adalah berlebih-lebihan. Lawan qanaah adalah israf. Lawan qanaah adalah tabzir. Lawan qanaah adalah tidak puas dengan pemberian Allah, tidak ridho dengan Allah. Maka dipandu dengan qanaah, menjadilah manusia semakin bersyukur. Bagaimanapun, syukur itu sangat luas cakupannya. Dan inilah 5 syukur yang bisa menjadi cermin bagi kita. Sudahkah syukur kita sesuai dengan Al-Quran? Insya Allah masih ada pembahasan lain tentang syukur menurut Al-Quran setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, syukur adalah sifat yang agung. Karena keagungannya maka ada implementasinya, ada prakteknya.
bagaimana kita mempraktekkan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Agar syukur kita sesuai dengan Al-Quran. Yang pertama, lisan kita bersyukur dengan memuji Allah, zat yang maha bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya dengan sifat syakir, wallahu syakirun alim, dan dengan sifat syakur, syakurun halim, maha bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya yang bersyukur, mensifati dirinya dengan sifat yang amat sangat maha bersyukur. Menunjukkan bahwa lisan kita harus terus memuji Allah. Allah memuji manusia yang bersyukur. Bagaimana mungkin kita tidak memuji Allah? Tentu berbeda antara syukur menjadi sifat kita, syakir atau syakur, dan syakir atau syakur yang menjadi sifatnya Allah. Kalau syakir atau syakurnya Allah adalah kita yakin Allah membalas semua kebaikan itu dengan berlipat ganda. Satu huruf dari Al-Quran 10 kali kebaikan. Lailatul Qadar lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu tanda syakur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita layak memuji Allah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah siap membalas semua kebaikan kita berlipat ganda. Syukur pun perlu diimplementasikan dengan hati kita. Al-Quran menyebutnya dalam perintah untuk mengingat dan memuji Allah. Apakah mengingat itu ketika kita duduk, berbaring, ketika berdiri? Ketika tidak mungkin mengingat Allah dengan lisan, maka kita mengingat dengan hati. Mengakui, meyakini di dalam hati bahwa semua itu datang dari Allah. Dan semuanya untuk kita mensyukuri semua nikmat Allah. Fazkuruni azkurkum. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hati kita selalu memuji, mengingat, dan mengagungkan Allah. Itulah syukur dengan hati. Yang penyempurna dari implementasi syukur adalah syukur dengan amal perbuatan. Hadis yang sangat kita hayati tentang bagaimana syukur dengan amal perbuatan adalah bagaimana Nabi mengatakan ketika sholatnya amat sangat luar biasa, sholatnya sangat agung, sempurna, dan mulia, jawaban Nabi adalah dikaitkan dengan syukur. Afala akun abdan syakur. Tidakkah aku menjadi pribadi yang paling bersyukur? Berarti syukur dengan amal perbuatan. Kalau kita bahas dari Imam An-Nawawi, inilah implementasi praktek syukur kita. Jika nikmat dalam bentuk harta yang Allah anugerahkan, maka syukurnya dengan memperbanyak ibadah harta. Ada nafkah untuk keluarga, ada zakat yang wajib, ada infak sedekah dan wakaf yang sunnah. Semakin mereka beribadah harta, semakin mereka dikategorikan bersyukur sesuai dengan Al-Quran. Karena nikmat harta adalah nikmat yang diakui, dirasakan, dan dinikmati oleh setiap hamba Allah. Maka Allah minta implementasinya, syukur nikmat harta dengan ibadah harta. Manusia pun mengakui nikmat yang bernama ilmu. Dengan ilmu, ia diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga orang yang mensyukuri nikmat ilmu adalah terus menyampaikan ilmu itu dan mengamalkannya. Mengajak orang menuntut ilmu. Menyiapkan sarana prasarana bagi penuntut ilmu. Memberikan beasiswa bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu. Membuat majelis-majelis ilmu. Karena itu implementasi dari syukur nikmat yang bernama ilmu. Bukan hanya untuk dirinya tentu, dia semakin gigih, sungguh-sungguh mendapat ilmu. Tapi dia ngajak orang lain untuk mendapatkan ilmu. Karena itu bentuk dari syukur nikmatnya atas nikmat ilmu dari Allah.
Terakhir, syukur nikmat yang bernama keluarga, yang bernama teman, yang bernama sahabat. Semua kita yakin keluarga adalah nikmat yang sangat agung. Maka Allah khususkan dengan perintahnya sebagai tanda syukur kita atas karunia keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jika kalian bersyukur dengan adanya anak, adanya istri, suami, dan keluarga, sahabat dan teman, ayo bersama-sama menjaga mereka dari api neraka. Dengan demikian, berarti sekian banyak nikmat yang didapatkan oleh seseorang, semakin banyak lagi syukurnya. Ini sebagai contoh 3 hal ini. Tentu banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak akan mungkin bisa dihitung. Tapi minimal 3 hal inilah yang sering dirasakan, yang sering diyakini oleh kita, sehingga Allah meminta kita, implementasinya adalah kalau nikmat itu berupa harta, mana ibadah harta? Kalau nikmat ilmu, maka bagaimana menyampaikan dan mengamalkan, mencontohkan dan mengajak. Kalau keluarga berarti memelihara agar mereka terhindar dari api neraka. Ditutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi memuji semua umatnya, di mana semua yang terjadi pada umatnya adalah baik. Tidak ada yang tidak baik. Dan itu hanya ada dan didapati pada seorang yang beriman, kata Nabi. Keadaannya memang tidak mungkin keluar dari 2 keadaan. Mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, bersyukur. Dan itu baik bagi. Suatu saat mendapatkan kesusahan, kesulitan, dan ujian, ia bersabar, itu pun baik baginya. Pilihan bagi kita adalah tentu sifatnya. Karena ketetapan Allah yang bernama nikmat, ketetapan Allah yang bernama harta, ketetapan Allah yang bernama ujian. Yang penting bahwa seorang yang mendapatkan nikmat atau ujian menunjukkan sifat yang agung. Saat mendapat nikmat, ia tunjukkan kesyukurannya. Saat mendapatkan ujian, ia buktikan dengan kesabarannya. Dan dua-duanya baik, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap kenikmatan itu menambah kebaikan kita, karena itu baik, dengan bersyukur. Dan ujian itu menambah kebaikan kita, karena itu baik, dengan bersabar tentunya, sesuai dengan tuntunan Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mampu terus-menerus bersyukur, terus-menerus mengimplementasikan syukur, sehingga syukur kita semakin sesuai dengan Al-Quran Al-Karim, dan dengan demikian berarti kita sudah mengamalkan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW dalam kita mensyukuri semua apapun yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih semua sahabat Asa TV, semua jamaah yang selalu mengikuti majelis yang mulia ini. Barakallahu fikum, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.